Halo semua teman-teman. Ini kita tunggu dulu ya. 5 menit mungkin yang lain masih pada sholat Isya kali ya. Jadi pada belum join. Tapi sambil tunggu kita coba ini ya, perkenalan diri nih masing-masing nih teman-teman semua ya. Coba perkenalan dong. Misalnya eh, nama bisnisnya apa, lalu juga dari mana nih daerahnya. Yuk silakan bisa di chat atau mau ngomong langsung silakan ya karena kita di sini santai aja. Ini mungkin ada nih namanya Mas Panca ya, teh rempah celup. Halo Mas Panca, bisa mungkin diperkenalkan diri dari mana Mas Panca? Di daerah mana mungkin? Ini juga kalau saya lihat masih pada nama sih ya. Oke, ini ada Mas Husin Wijaya ya. Bisnisnya frozen food ada di Jakarta. Waduh. Mas Panca tuh dari Surabaya benar ya. Ini berarti teh rempah tuh apa Mas Panca? Mungkin bisa sekalian promosi. Silakan nih kalau misalnya mau sekalian promosi juga boleh di sini. Gimana Mas? Jadi ini ya, tehnya campur rempah gitu ya Mas Panca ya? Oke, bener nih Mas Panca nih. Ya, siapa lagi yang mau kenalan diri? Silakan di chat. Kalau mau untuk langsung bicara juga silakan ya, teman-teman. Ini ada apa lagi nih? Mas Husin, itu berarti frozen foodnya apa Mas Husin? Oh, ini Mas Panca nih. Kandungan teh hitam, kapulaga hijau, jahe, ada selada hitam, cengkeh. Wah, mantap ya. Silakan Mas kalau mau share Instagram atau link Shopee atau Tokopedia-nya ya. Jadi kita bisa apa saling promosi di sini sambil nunggu yang lain ya. Mungkin kita sekitar 2 menit lagi kita coba mulai ya. Semoga pada masih sholat Isya gitu ya. Jadi pada belum join. Siapa lagi nih yang mau perkenalan ini? Kita juga feel free ya kalau misalnya mau untuk promo juga. Oh, Mas Husin nih, makanan seperti cumi sambal hijau, ayam bali sambal. Oh, jadi makanan ini ya, Mas Husin ya, makanan siap saji. Nah, itu kemarin kita juga sempat tuh bulan Februari ya, bulan Maret kita ngadain tentang makanan praktis ya, pojok pasar online. Siapa lagi nih yang mau perkenalan diri? Kita teman-teman semua ini ya, semoga eh, sehat selalu semuanya. Oke, kita mulai aja kali ya, biar kita nanti mungkin bisa lama di diskusinya sambil tunggu yang lain. Selamat malam semua teman-teman semua. Perkenalkan ya, nama saya Banu Rinaldi. Saya adalah content editor di ukmindonesia.id. Jadi harusnya udah pada tahu semua ya, ukmindonesia.id ini adalah portal informasi bagi pelaku UMKM untuk naik kelas ya. Jadi di sini kita ada berbagai informasi dari program atau program itu dari bisa seminar, bisa pelatihan, atau program pendanaan, ada juga artikel wawasan bisnis kalau misalnya mau belajar tentang manajemen pemasaran, ekspor ya, atau akses modal itu juga bisa dibeli di situ. Kita juga ada tentang perizinan ya, ada jasa konsultasi dan juga banyak lagi informasi lainnya. Jadi bisa aja dicek ukmindonesia.id. Nah, selamat datang semua. Lagi-lagi kita berada di pojok pasar online ya. Jadi di sini kita membincang, kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa aja sih topik-topik yang menarik kita diskusikan tentang pasar online ya pastinya. Di sini kita sebelumnya itu udah bahas ya tentang berbagai produk-produk. Kita udah pernah bahas keripik, pernah bahas apa kopi, kita pernah bahas tentang makanan praktis dan juga terakhir sampai kita bahas tentang kue kering ya menjelang Lebaran.
Nah, di acara ini di malam ini kita tuh ini ya, saya juga mau perkenalkan ini ya, mitra kita UKM Indonesia bernama Kompas. Itu adalah platform market insight untuk e-commerce. Jadi teman-teman kalau bisa mau dapat berbagai data tentang Tokopedia, tentang Shopee, itu bisa langsung ke kompas.co.id. Nah, di sini malam ini kita topiknya menarik nih. Kita biasanya kan sebelumnya bahas tentang produk-produk ya, tapi sekarang kita pengen langsung nih kita bahas tentang teknik analisa peluang pasar. Nah, menarik banget ya teman-teman ya. Karena kemarin banyak yang bilang kita udah bahas-bahas produk, kapan dong kita mau mulai langsung nih belajar langsung di e-commerce-nya ya. Karena kita hari ini topiknya spesifik tentang Shopee. Karena Shopee itu pasti kan kalian udah pernah tahu ya, apa namanya, e-commerce yang termasuk paling banyak penggunanya selain Tokopedia. Nah, di sini kita hari ini akan coba bahas nih, gimana sih caranya untuk bisa analisa di Shopee? Karena kebanyakan tuh pelaku UKM tuh bingung ketika di Shopee tuh saya udah mau jualan tapi bingung ya, kok nggak naik-naik omsetnya? Apa sih yang bisa kita analisa gitu ya dari mungkin apa aja? Karena saya juga lihat ada dashboardnya di situ, ada mungkin ada banyak pesaing. Apa sih yang perlu saya lihat gitu di Shopee? Nah, maka di sini kita coba ya, kita bedah bersama-sama ya, gimana sih cara teknik tersebut untuk bisa kita analisa selalu akhirnya kita bisa menang di Shopee. Nah, hari ini kita kedatangan nih tamu spesial ya, dan pakarnya langsung untuk bisa mengajarkan teman-teman semua tentang teknik analisa peluang pasar di Shopee. Yang pertama, saya mau perkenalkan Mas Effendi Susanto sebagai Chief Technology Officer Kompas.co.id. Halo Mas Effendi, Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal Mas kabar semoga. ya? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, semangat selalu ya. Nah, Mas Effendi nanti akan coba bahas ya Mas ya tentang apa teknik ya, analisa peluang pasar di Shopee. Nanti juga Mas Effendi akan coba presentasikan dengan suatu kasus produk ya, Mas Effendi. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Nah, berikutnya kita juga ada tamu yang cantik nih. Namanya Mbak Meka Hasim, founder dan CEO dalam Indonesia. Halo Mbak Meka. Halo Mas Banu, selamat malam. Nah, kita ketemu lagi Mbak ya. Ini Mbak Meka udah sering banget nih nongol di acara-acara UKM Indonesia nih. Nanti Mbak Meka akan coba ini ya, membahas gimana sih tips-tips berjualan di Shopee, lalu juga apa sih kira-kira yang perlu dianalisa di Shopee. Kan apa namanya coklat dalam nih udah ini ya termasuk jualannya juga oke ya Mbak Mika ya. Bahkan udah ekspor juga melalui Shopee platform. Dan nanti kita tunggu juga Mbak Mika untuk bisa bahas sharing-sharing. Nah, seperti biasa teman-teman semua nih, di pojok pasar online pasti kita mulai dengan satu waktu makan ya. Biar kita nggak inilah, biar kita nggak ngantuk gitu karena udah jam 7 malam. Jadi saya punya tebak-tebakan nih. Kita sekarang tuh kan lagi bahas tentang Shopee ya. Nah, saya mau bahas nih, apa kan kalau Shopee kan selalu ada flash sale ya. Jadi kalau di Shopee ya itu selalu ada flash sale, misalnya cuma Rp1.000 bisa dibeli. Tapi saya mau nanya nih, apa sih persamaan flash sale Shopee dengan cinta? Nah, ini agak mendalam nih pertanyaannya. Gimana? Ada yang mau jawab nggak teman? Mas Effendi, Mbak Meka, mau jawab nggak? Apa persamaan flash sale dengan cinta apa? Ayo. Aduh, ini berat ini. Berat ya kalau udah ngomong cinta Berat ya. berat nih. Iya, berat ini. Mbak Meka ini gimana Mbak Meka? Mau mau ini nggak? Mau komen nggak? Teman-teman mungkin ada mau ini? Mau coba ngasih jawaban? Apa persamaan flash sale dengan cinta? Aku deh, Nah, aku. nih ada nggak romantis nih? Aku. Ya gimana, Mas Oh, Effendi? yang namanya flash sale sama cinta, Hmm. itu kesempatan yang datangnya cepat. Kalau nggak Waduh, segera ditangkap, cinta akan segera pergi. wah ini kayaknya lebih bagus jawaban Mas Effendi. Soalnya bener-bener mendalam banget gitu. Jadi ini ya, takutnya jawaban saya malah kalah oke jadi. Nah ini Mbak Desi Nurmalsari eh, mau jawab, ini juga jawabannya ini apa Oh, namanya jawabannya sama-sama keren ya. ditunggu dan Jawabannya keren ya. bikin deg-degan. Hampir bener ya,
Hampir benar sebenarnya nih. Ada lagi nggak ininya yang mau ngasih jawaban? Mungkin saya kasih sekarang ya, biar nggak lama. Ini bener ya, Mas Emiri bener, cepet gitu ya, cepet sekali. Ini juga Mas Alvano bilang cepat sekali, langsung memandang, bisa langsung hilang gitu. Terus juga Mbak Desi juga bilang sama-sama ditunggu dan bikin deg-degan. Itu bener semua ya, tapi ada satu lagi nih yang sama. Itu satunya lagi adalah persamaannya pas kita deketin, ternyata udah diribut sama orang, jadi kita sakit hati deh. Jadi makanya bener ya, kata Mas Effendi, di pasar online itu, di e-commerce, kita harus cepet-cepet gitu. Kita nggak bisa nunggu-nunggu, nunggu jualan kita cepet naik gitu. Kita harus jemput bola nih. Kita lihat analisa peluang pasar, mana nih kira-kira produk-produk yang oke ya, berapa harganya yang kira-kira sesuai. Kita harus iklan juga, harus agresif. Jadinya kita nggak kerebut sama konsumen lain gitu. Kita nggak kalah sama pesaing lain gitu ya teman-teman. Oke, buat nggak lama-lama, sekarang kita mulai ya. Silakan Mas Effendi, bisa di-share materinya hari ini. Silakan. Mohon maaf, aku masih belum bisa nge-share. Tolong di-allow dulu dong. Iya. Ya. Mohon maaf, masih belum. Udah bisa nih. Tadi harus berdoa dulu. Bener nggak ya aku gitu ya? Share ya. Bisa Mas? Sudah keluar belum ya? Oh ya udah keluar, kita udah kelihatan kok. Oke, aku juga Ayo silakan Mas present. Effendi. Kalau di present gini keluar nggak? Jelas, keluar sekarang. Halamannya keluar ya? Betul, betul. Oke. Aman-aman Mas. Mohon maaf nih, saya pemula kalau di bidang share gini. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Tadi seperti yang diperkenalkan oleh Mas Banu, nama saya Effendi Susanto. Kebetulan saat ini CTO di kompas.co.id dan juga telunjuk.com sebenarnya. Selama ini saya lebih banyak di belakang, jadi lihat teman-teman interaksi dengan Mas Banu, dengan teman saya mungkin Mas Odi yang lumayan sering, atau Mas Philip. Itu kalau saya biasanya ngintip-ngintip aja di belakang, orang teknikal biasanya nggak bener ngomong, jadi agak hati-hati. Terus mohon maaf kalau nanti ada salah-salah kata, itu. Tapi untuk pertama mungkin aku minta tolong di teman-teman audiens untuk coba ngeresen suara saya sebenarnya cukup jelas atau enggak. Takutnya saya ngomong sendiri terus nggak kedengeran. Kalau saya jelas Mas Effendi. Yang lain Oke. gimana yang lain nih? Oke, jelas ya. Oke, Jelas. sip. Jelas, oke. 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 Mungkin kalau dari Mas Banu tadi bilangnya teknik analisa peluang pasar di Shopee. Nah, mungkin saya lebih lihatnya lebih dari kacamata luar karena saya sendiri nggak pintar jualan. Nah, kalau saya pintar jualan, mungkin saya nggak jadi CTO, saya jadi pedagang saja. Gitu. Tapi apa yang kami lakukan selama ini, kita coba ngumpulin data dari Shopee, terus bagaimana menyajikannya supaya teman-teman yang lain yang mau memanfaatkan data kami itu bisa mendapat manfaat dari situ. Jadi target kita itu ya memberi manfaat ke banyak orang lah. Itu. Jadi banyak diskusinya hari ini tentang data dari Shopee. Kemudian bagaimana untuk bisa membuatnya jadi sebuah peluang baik untuk pemain baru yang mau masuk ke Shopee ataupun bagi orang yang udah lama di Shopee, siapa tahu bisa dapat gambaran, oh ternyata bisa untuk naik level seperti ini. Oke, hari ini mungkin saya nggak bisa lama-lama karena emang nggak biasa ngomong lama. Oke, targetnya apa sih mimpi kita? Mimpi kita adalah kalau mimpi saya sendiri, saya perusahaan lumayan dengan data, jadi bagaimana mengubah data saya menjadi uang untuk perusahaan, itu mimpi saya. Kalau mimpi teman-teman adalah gimana melihat data-data yang ada itu sehingga
akhirnya data itu menjadi uang. Jadi di mana data itu bisa dimanfaatkan dengan baik, akhirnya oh ternyata ini yang bisa kita ambil. Oke, lalu kalau misal saya asumsikan saya mau jadi saya baru pindah dari suatu daerah ke Jogja misal, karena kebetulan saya dari Jogja, lalu oh saya pengen jualan nih, gitu. Apa yang harus saya lakukan pertama? Yang saya lakukan pertama tentu saja, oh saya harus pelajari marketnya gimana, lalu apa itu pelajari market ya? Market itu sebenarnya simple. Misal nih, oh saya lihat di Jogja jumlah penduduknya berapa juta. Terus saya lihat, wah ini ada berapa juta penduduk ini konsumsinya pasti tinggi nih. Terus saya jualan apa ya? Wah paling enak kayaknya jualan babi misal gitu. Karena saya di daerah asal saya jualan babi, saya di sini mau jualan babi. Nah itu coba masuk ke situ terus jualan babi. Masalahnya kita tahu nggak sih sebenarnya orang Jogja yang sebanyak itu konsumsi babinya berapa? Gitu. Nah, itu jadi masalah. Artinya, wah, orang sebanyak itu kita gelondongin dengan babi, ternyata orang-orang pada nggak konsumsi babi. Ternyata jumlah marketnya babi di situ tuh kecil, jumlah orangnya banyak, populasinya banyak, tapi orang yang makan babinya kecil. Itu bisa membuat kita salah, karena kita nggak melihat datanya secara keseluruhan. Jadi kita melihatnya, oh karena populasinya banyak, asumsinya konsumsinya banyak, kalau konsumsinya banyak, kita taruh produk pasti dimakan. Ternyata itu nggak berhasil. Oke. Wah, salah nih, berarti pertama salah. Yang kedua adalah, oh udah tahu nih, ternyata konsumsi di Jogja itu bukan babi yang paling keren, yang paling banyak. Ya, simpel karena saya mainnya daging, kita coba pindah ke sapi. Oh, kita tahu marketnya misal 10 miliar. Oke, berarti 10 miliar itu saat ini uang yang berputar di daging sapi di Jogja itu sebulan 10 miliar misal. Nah, habis itu oke, saya langsung tembak aja. Nah, ternyata untuk masuk ke dalamnya nggak segampang itu. Kenapa? Karena saat ini udah ada kompetitor. Gitu. Dan bagaimana kompetitor itu berjalan? Itu kalau kita nggak tahu itu, sama aja. Ternyata dari 10 miliar itu udah habis dibagi-bagi sama kompetitor-kompetitor. Dan kita nggak tahu gimana caranya untuk bisa masuk ke sana, dan kita nggak tahu kompetitor kita siapa aja. Kita tahunya setiap kali kita mau masukin barang, udah ada yang supply. Kita masuk ke satu toko, udah ada yang supply. Sehingga akhirnya mental lagi. Jadi menurutku secara logika sederhana, kalau kita mau masuk ke suatu daerah, pelajari dulu marketnya berapa, size-nya kurang lebih berapa, dan kompetitornya siapa aja, gitu. Oke. Karena sekali lagi saya hidup di dunia data, dengan apa yang saya lakukan sehari-hari bermain dengan data, di perusahaan juga kita berusaha untuk memanfaatkan data dengan baik, maka kita itu percaya bahwa kalau kita bisa mempelajari data dengan cepat, kita bisa bikin efisien. Jadi mempelajari data itu sebuah metode yang efisien, sebuah langkah kecil yang efisien, tapi kita yakin impact-nya besar. Jadi dengan kasus yang tadi contoh misal, oh kita udah tahu marketnya gede, menurut kita marketnya gede, kita jualan babi, ternyata salah. Kenapa? Karena datanya salah. Gitu. Kompetitornya juga sama. Nah, jangan sampai kerugian-kerugian itu terjadi ketika kita mau mengambil keputusan. Jadi keputusan itu diambil bagi orang yang udah jadi pengusaha lama mungkin based on insting bisa ya, tapi bagi misal saya gitu ya, pengen masuk ke Shopee, menurut saya must to have. Data itu must to have untuk kita pelajari dan kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang lain ya, berdasarkan data itu. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lakukan mungkin nggak sepenuhnya menganalisa pasar, tapi saya coba menampilkan data dari apa yang kita punya dulu ya. Jadi di telunjuk itu di Kompas itu adalah salah satu produknya itu mungkin teman-teman ini udah kenal. Jadi insight namanya insight kayak gini, ada di segala macam. Saya coba ambilnya ini makanan sekolah ya. Oke. Pertama, hal yang mungkin bisa kita lihat.
Ini adalah data yang kita kumpulkan selama bulan Mei. Nah, di bulan Mei itu jumlah penjualannya itu ternyata untuk satu kategori itu ada 36 miliar. Nolnya benar kan ya? Nah, 36 miliar. Gitu. Artinya, kalau kita mau masuk ke sini dengan asumsi, wah, target kita berapa nih? 10%-nya aja, 10% itu kita dapat 3,6 M. Gitu. Nah, dari sebanyak ini, itu berapa sih total item sold-nya kurang lebih berapa sih? Nah, total item sold-nya itu kurang lebih 1,3 juta. Jadi kalau di rata-rata mungkin satu produk itu kurang lebih harganya ya sekitar 13 kali 2, hampir 30.000 sampai 40 Ya, ribuan. 30.000 ya. Ya, 30.000 sampai 40. 20.000 sampai 30 ribuan ya. Kurang lebih segitu. Jadi rata-rata produk untuk kalau kita ambil kayak gini berarti kesimpulan yang simpel aja dari data kayak gini aja kita bisa lihat, oh, berarti market size-nya di sana minimal itu segini. Minimal ada 36 miliar yang kuenya itu diperbutkan oleh banyak pedagang. Kemudian harga yang menurut kita paling optimal untuk kita keluarkan adalah barang-barang dengan harga sekitar 30 ribuan, itu paling optimal. Oke. Dari barang itu, ini kan kebetulan ini Shopee sama Tokopedia. Nah, kita lihat data keduanya adalah, oh, Shopee berapa sih sama Tokopedia berapa? Nah, ini karena Tokopedia saat ini itu untuk yang report ini, kita Tokopedia hanya pakai sampel, ini kebanyakan datanya dari Shopee. Nah, di Shopee itu 24 miliar sendiri, itu dari Shopee. Oke. Nah, dari 24 miliar di Shopee itu, berapa sih yang diperbutkan oleh official dan non-official store? Nah, kenapa kita perlu tahu official dan non-official store? Karena asumsi orang-orang itu mungkin sangat berbeda ya. Official store tuh orang lihat, wah, yang namanya official store itu terpercaya. Kalau non-official store, wah ini jangan-jangan nggak terpercaya, itu satu. Tapi ternyata dalam kenyataannya ini mungkin ya 95% lah, 95% transaksi itu adanya di non-official store, bukan yang official store malah. Gitu. Artinya untuk makanan begitu, itu non-official store masih berlaku sangat besar. Sehingga dari sini mungkin bagi orang-orang kondisinya akan berbeda. Contoh, bagi orang yang mau masuk official store, berarti bisa lihatnya, oh, berarti potensinya official store di sini itu masih gede banget. Untuk ngambil menggerus yang non-official store, itu sangat possible. Gitu. Karena official store kan membawa kepercayaan ya, dia lebih istilahnya lebih bonafit lah gitu ya di mata orang-orang mungkin gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau orang dari yang tidak mau bikin official store itu melihat, wow, ternyata main di sini aja nggak perlu official store, pakai non official store aja udah bisa jalan. Jadi aku akan masuk ke situ. Itu beberapa kesimpulan yang simpel aja dari situ yang bisa kita ambil. Nah, lalu kita udah lihat ya ukurannya secara besar itu nilainya berapa. Nah, dari situ kita lihat, tadi kan marketnya kita udah. Nah, setelah dari market, kita akan coba lihat sebenarnya kompetitornya atau pemain-pemainnya siapa aja yang main di situ. Nah, kita lihat, kita fokusnya seperti biasa, kalau di aku biasanya pakainya Pareto, makanya kita coba lihat yang gede-gedenya aja. Artinya, oh ya udah saat ini aku tutup mata ke yang official store. Kita lihat yang non-official store aja. Nah, kita lihat di non-official store-nya Shopee. Non-official store. Nah, ini non-official seller di Shopee. Nah, dari sini itu kelihatan siapa aja sih yang bermain di kategori makanan beku itu di Shopee. Ini adalah juara-juaranya. Frozen Home, Yahya Frost, Juragan Daging, Maxi Jaya. Nah, mereka sales-nya kurang lebih berapa sih? Kurang lebih nilainya segini. Gitu. Ada yang 6 sampai 6 miliar,
600 juta sendirian, yang kedua ketiganya udah 300 gitu. Nah, dari sini kita jadi bisa ngelihat, kalau aku mau masuk gitu, mau masuk ke mau masuk ke frozen, ke makanan beku, apa yang aku lakukan pertama? Oke, yang dilakukan pertama menurut saya sih sederhana, sama kayak tipe orang mana ya, orang Jepang kali ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba lihat dia dulu, frozen home itu dagangannya kayak gimana sih gitu. Nah, kita coba lihat frozen home Shopee ya. Dan saya tidak nyoba. Nah, ini barang-barangnya. Itu. Ini tokonya. Kemudian coba dilihat, penilaiannya udah 4,9. Artinya toko ini punya penilaian yang bagus. Semua servisnya excellent. Salah satu hal yang sering ditanyain sama orang-orang adalah ke saya ya, ke kami di Kompas itu ditanya, bisa nggak sih teman-teman di Kompas itu ngambil rating suatu barang gitu. Saya akan jawab, bisa sih ngambil rating dari suatu barang, tapi ratingnya di Shopee itu sifatnya bias antara kualitas barangnya atau kualitas pengirimannya gitu. Jadi dan hasil diskusi panjang dengan teman-teman itu lebih jatuhnya ke hasil packingannya, hasil servisnya. Jadi lebih ke servisnya. Jadi penilaian itu lebih menunjukkan servisnya itu kayak gimana. Belum menunjukkan barangnya sebenarnya sebagus apa itu enggak, jarang sekali menunjukkan itu. Kecuali kalau barangnya jelek banget ya. Gitu. Tapi penilaiannya biasanya pengirimannya rapi, packingnya rapi, nah kayak gitu. Karena itu nilai penilaian itu menunjukkan bahwa dia itu suatu usaha yang servis itu cepat, bagus, dan rapi. Gitu. Salah satunya, aktifnya 13 menit yang lalu. Artinya dia emang sering aktif. Jangan aku post sekarang terus aku cek lagi nanti malam atau besok lagi gitu. Nah, itu mungkin menurunkan level penilaian. Oke. Jadi kita pas ini ya, Mas Effendi ya, masih cek banget ya kalau yang juara-juaranya nih ya, Ya, itu semuanya harus. nih ya, Terus kemudian belajar gitu. ya, produk-produk lainnya bisa dilihat, teman-teman bisa ngelihatnya di sini, apa sih yang kira-kira bagus. Tapi hal yang menurut saya harus kita perhatikan adalah strukturnya dia. Jadi contoh misal, di sini ada tentang toko. Tokonya seperti apa, terus apa aja, informasi-informasi kayak gitu mungkin menurut kita nggak penting. Tapi begitu user itu ngelihat, pertama kali yang dia lihat adalah seperti ini, itu tetap percaya, dia emang bonafit lah gitu. Itu satu. Yang kedua, yang biasanya bikin kita bingung adalah struktur ininya, struktur kategori. Sebaiknya pengkategoriannya kayak gimana? Cara paling enaknya coba lihat yang gede-gede gini, terus kita copy aja. Makanan asin beku, bahan pokok, makanan manis beku. Itu kita copy gitu. Terus apalagi yang bisa kita copy berikutnya gitu. Yang kita copy berikutnya adalah judul. Jadi contoh misal, Fiesta Spicy Wings 500 gram. Apakah itu judulnya bagus atau enggak gitu. Nah, kita harus percaya apa yang di sini itu judul yang bagus. Sehingga kita nanti bersaingnya adalah di levelnya, contoh misal biar kita bisa menang gimana ya, contoh harganya kita kurangin dikit gitu atau apa. Tapi jangan mulai dari nol. Untuk membuatnya itu jangan dimulai dari nol. Dilihat dari sini, paling enak copy dulu, terus baru nanti kita menyesuaikan, kita perlunya kemungkinan modifikasinya apa. Itu yang kita lakukan. Oke. Terus kemudian aku lanjut kemana ya? Sini ya. Jadi mungkin tadi jadi salah satu contoh aja frozen home gitu. Terus kalau misalnya kita udah punya nih, kita lihat contoh-contoh, kita pilih mana yang mau kita tiru dulu. Jadi kita udah lihat mana yang paling bagus.
yang ditiru itu yang di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Targetnya kita coba masuk ke 10 besar. Makanya itu daripada kita mulai strateginya dari nol, kita ngikuti dulu strateginya 1, 2, 3, 4. Nah, itu diikutin terus. Nah, setelah itu kita coba lihat. Ini kan si Frozen Home itu dia jualan barang-barang kayak gini gitu. Udah ya, kita misal terlaris gitu. Larisnya ada kakak kentang goreng 1 kilogram, pisang coklat lumer nanas, nangka keju Milo lumeria. Nah, itu ini judul kayak gini ini bagi teman-teman, kenapa sih judul itu diperlukan untuk rapi? Karena di sini tuh ada sifatnya prediktif. Prediktif itu orang-orang usernya Shopee kira-kira itu mau beli dengan keyword apa gitu. Orang search-nya kan pakai keyword ya. Bayangkan, oh kalau aku jualan ini pakainya keyword apa? Karena itu salah satu yang susah dijual itu contoh misal pakaian batik yang motif gitu. Nah, misal ada Mas Banu tadi pakai baju apa ya? Pakai baju batik bukan ya? Batik Mas, saya Mas. Nah, sekarang kalau kita mau di Shopee mau beli batik kayak Mas Banu, nggak mungkin keluar gitu. Karena itu title itu sangat penting. Kita harus mikirin kira-kira si user itu kalau mau googling, kalau mau nyari barang ini, itu dia kemungkinan pakai keywordnya apa. Ya, harus ini harus tahu banget ya. Ya, Misalnya jadi batik ya Kembang kacamatanya gitu, harus misalnya batik kacamata, Kembang atau apa. ya harus kacamata usernya gitu. Nah, itu tadi udah kelihatan ya, pimpinannya adalah si kakak kentang sama pisang coklat lumer, sama bakso sapi. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita harus lihat di kategori itu siapa sih juaranya, listing juaranya itu siapa sih? Kita coba lihat 25, mana ya? Nah, saya cari dulu ya. Listing. Produk listing di Shopee. Oh, Kalau official store gimana Mas? Perlu ini nggak? Perlu kita lihat nggak? Sebenarnya tadi kan non official ya. ya, sebenarnya yang official boleh dilihat saja, tapi tadi kan kalau dilihat perbandingannya lumayan jauh, Mas. Official Karena itu cuma jumlahnya pegang, ya. ya cuma pegang 2,5% sebenarnya gitu. Ya, ya. Artinya kebanyakan orang itu mainnya emang di eh, dengan kata lain sebenarnya official non official itu bagi user itu nggak terlalu berpengaruh. Hmm. Dia nggak ngelihat official atau non official, itu kecil dari pengaruhnya. Gitu. Nah, top 25 produk listing di Shopee itu apa sih? Ternyata slice beef Yoshinoya, terus keju blok mozzarella. Itu. Persamaannya apa? Dari mereka semua pertama adalah rating. Ratingnya itu hampir pasti tinggi. Jadi karena itu orang-orang sangat bermain-main, sangat berhati-hati dengan rating, selalu minta rating yang bagus itu. Karena itu akan sangat ngaruh di sini. Gitu. Terus kita coba lihat salah satunya apa ya? Yang ini dia ya, keju blok mozzarella. Saya nggak kebayang ternyata keju blok mozzarella itu bisa laku sebanyak itu. Ini. Nah, salah satu keyword yang menurut saya menarik ini. Ini kan keju blok mozzarella. Berarti kemudian ada orang yang nyarinya keju mozzarella atau keju blok atau mozzarella cheese gitu. Nah, mungkin yang salah jadi menang contoh halal gitu bagi Ya, ada orang-orang. halalnya itu juga Ya, itu bisa pengaruh ya. ya ada hal itu mungkin jadi pengaruh di situ. Jadi ketika ada itu suatu nilai lebih ya, terutama keju mozzarella halal. Apakah itu banyak yang nyari atau enggak? Itu mungkin aja. Gitu. Nah, sayangnya ini ada itu enggak ya? Menurut saya hal lain yang harus dilihat adalah dari sini tuh kemungkinan berapa kilo sih, berapa kilogram gitu. Nah, tapi dari sini aja kita bisa contoh, kita bisa lihat pertama yang harus dicek adalah judul ya. Judul itu harus sekali lagi harus hati-hati. Yang kedua gambarnya bagus atau enggak gitu. Jadi gambar itu karena orang-orang kan sekarang lebih menikmatinya kan visual. Jadi pas lihat gambar, pas lihat barang-barang, lihat gambar, lihat lihat list itu bentuknya udah gambar-gambar-gambar kan. Jadi yang dinikmati itu langsung di gambarnya.
jarang orang yang baca karena itu tulisannya kan kecil-kecil gitu. Itu. Nah, dari situ contoh lagi ada, nah ini kentang goreng shoestring ada. Nah, artinya di satu sisi teman-teman harus lihat, oh title-nya apa, terus gambarnya kayak gimana, itu di copy. Nah, kemudian sebenarnya produk-produk apa yang lakunya emang luar biasa banyak. Ya, kita bisa lihat di sini. Slice beef ternyata lakunya banyak. Keju block mozzarella banyak, kentang goreng juga banyak, sosis banyak, daging banyak. Nah, artinya kalau mau jualan itu kalau belum tahu produknya mau apa, mendingan produk-produk yang di sini ini itu yang dimasukkan ke list belanjaan kita. Nah, jangan sampai kita menjual barang-barang yang ternyata di top 100-nya produk listing itu nggak ada gitu. Produk-produk itu nggak terkenal di situ. Nah, itu agak hati-hati di situ. Jadi jualinnya yang udah ketahuan banyak beli ya Mas ya. Ya, Jangan jualin yang ya, jarang beli gitu kalau di gitu. Shopee. Ya. Nah, itu secara simpel sebenarnya kayak gitu aja sih. Nggak terlalu banyak yang bisa diceritakan gitu. Tapi dengan hal itu aja, menurutku udah bisa jadi step awal. Oh, aku sebenarnya kalau mau jualan di kategori makanan beku, itu aku harus apa? Stoknya itu barang-barang yang seperti apa? Itu satu. Jadi biar nggak banyak yang akhirnya numpuk di gudang. Satu. Yang kedua, jualannya title-nya mau apa sih? Itu. Terus bentuk tokonya sebaiknya seperti apa? Karena mungkin bentuk tokonya atau struktur tokonya di kategori fashion atau elektronik itu sangat berbeda dengan di dunia makanan beku. Jadi coba lihat di situ, kita lihat, oh toko-toko A, B, C itu bentuknya kayak gimana. Itu yang kita tiru. Oke, kurang lebih seperti itu biar nggak terlalu panjang lebar. Itu saya ceritanya. Nah, dari situ sih ini karakternya simple aja ya. Jadi menurut saya pribadi itu kalau kita bisa mahir membacanya, itu kita bisa lebih efisien untuk ngambil keputusan. Jadi nggak asal gerusa-gerusu, nggak asal wah ada supplier nih, oke dari supplier dikasih kita punya 1.000 produk, mau apa aja ya produknya gitu. Terus hitung kancing, yang ini deh hitung kancing, yang ini hitung kancing, yang ini. Nggak gitu caranya. Karena jangan-jangan produk-produk itu produk yang nggak laku. Itu. Kemudian, share-ku masih ada nggak sih? Coba lihat ya. Masih Bisa. Mas. Ya masih. Oke, biar. Present ya. Oke. Nah, ini adalah metode karena saya bekerja di software engineering sejak lama. Ini adalah kata-kata ajaib yang bukan kata-kata ajaib ya, kata-kata mutiara yang harus yang menurut saya sendiri dan di perusahaan juga lumayan diimplement adalah kita coba inovasi sederhana dengan data itu dengan metodenya ATM. Kita coba amati, ya, terus kita tiru. Setelah ditiru, kita amati satu officer store ya, atau apa seller yang gede itu seperti apa, diamati, terus ditiru aja dulu, ditiru semuanya. Habis itu kita adjust, dimodifikasi dari situ. Apa yang kurang, apa yang lebih, dimodifikasinya dari situ. Sekaligus kita lihat, oh di official store ini atau di seller ini apa yang nggak laku, itu jangan sampai kita mengulang hal yang sama. Itu ini kurang lebih ini mohon maaf sih, saya agak hard selling nggak apa ya. Ini produknya ditunjuk. Suaranya nggak kedengeran Mas. Nggak kedengeran ya? Di ini di share sound. Oh, share sound gimana cara share sound? Share. Oh, ini saya ternyata cupu ternyata. Bisa di exit dulu nanti pas share Udah lagi nanti aja, pilihan. nanti aja ya. Nanti aja biar itu. Nah, jadi sebagai penutup saya memperkenalkan produk kami. Jadi itu tadi apa yang saya share tadi itu sebenarnya bukan bukan main produk kami. Jadi kami di Kompas itu bikin sebenarnya market insight
tools, jadi bentuknya dashboard gitu. Dan kita kasih namanya Kompas. Tapi selain itu kita juga jual ya report-report yang kayak tadi ya, report-report yang kecil-kecil per kategori itu supaya bisa dinikmati sama teman-teman, bisa dilihat kira-kira mana yang bisa membantu teman-teman untuk berjualan supaya lebih efisien dan lebih efektif. Jadi kalau di sini ini adalah brand utama kami, Kompas. Kurang lebih segitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Effendi ya. Jadi Aduh, menarik banget ya yang udah dibahas. Jadi kita bisa belajar banyak nih. Karena kebanyakan tuh kalau kita jualan tuh ya udah kita nggak peduli ya sama pasar ya, gitu. Kita pokoknya jualan aja yang ada di gudang kita jualin. Padahal sebenarnya kita harus tahu gimana caranya kita melihat peluang pasarnya. Nah, tadi Mas Effendi udah banyak yang kita bisa ambil. Pertama ya kita harus lihat dulu nih besar pasarnya ya dalam ya, suatu kategori produk tersebut. Jadi kita lihat dulu, oh ternyata pasarnya besar nih, kita masih ada nih celah 1%-nya tadi berapa tuh ya bisa kita ambil berapa apa puluh juta gitu per bulannya. Terus juga kita juga lihat ya berapa banyak pelakunya di situ gitu kan. ya, Kalau mau terlalu banyak ya berarti kita memang sudah sangat ketat di persaingan. Tapi memang ya, kita kan nggak ada salah juga coba. Tiga tadi saya lihat ya kita memang harus belajar dari kompetitor Mas ya. Jadi kita di ya, sini di apa di market research tadi kan kita bisa lihat ya kompetitor terbaik ya di masing-masing kategori. Udah tuh kita langsung aja liatin semuanya di situ. Kalau kita apa pokoknya plek-plekan kalau bisa karena mereka udah terbukti ya, udah terbukti ya, jalan sukses. Jadi kita pakai tadi prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya kalau misalnya judul mau coba copy paste biar ini dulu nggak apa-apa. Karena setahu saya juga Shopee enak ya bisa diganti-ganti judul-judul produknya ya. Kalau di ya, Tokopedia kan nggak bisa tuh nggak bisa dia. diganti-ganti. Nah, jadi lebih bisa bermain testing di situ lah. Kemudian juga tadi bisa dilihat ya gambarnya seperti apa ya. Jadi nggak apa-apa kita memang harus belajar. Jadi jangan sampai kita dalam Shopee itu ya udah kita tutup mata nggak lihat siapa pesaing kita yang nggak mau belajar ya kita akan kalah gitu. Dan juga benar tadi terakhir kita harus juga coba fokus ke produk-produk yang memang udah laku dijual ya Mas Effendi. Ya, Jangan sampai kita maksain nih kita iklanin produk-produk yang sebenarnya di Shopee itu nggak ada yang nyari. Tapi kalau kita mungkin iklanin barang-barang yang udah cukup banyak yang nyari, itu bisa lebih worth lah. Ya mungkin kalau misalnya produk-produk yang jarang ya kalau kalian merasa itu kan ya itu bisa dicoba sih. Yang penting tapi harus hati-hati di situ. Ini juga Mas Afin ini banyak yang nanya juga ya tadi ya udah dijawab mungkin ya. Jadi Mbak Ervianti terus ada Jus Ama juga nih gimana cara dapetinnya nih tadi apa market tadi gitu. Terus ini juga Mbak Made Lemini Emi ya juga tanya dari mana ini mungkin nanti juga Mbak Romi bisa saya ini ya kita jawab nanti. Gimana tuh cara dapetin gimana? Mas ya. Sebenarnya kalau di kita ada platformnya namanya, kalau menurut sih masuk kompas.id, di situ ada namanya QR Kompas. Ada Oh, apa? Aduh, gimana ya? Itu kalau kayak gini, kalau sudah jualan agak gimana gitu, ya, nggak ya. enak saya. Mungkin Gitu. nanti ini bisa Ya, apa namanya? Mungkin langsung aja ke kompas.id ya. ya di Iya, nanti kompas.id bisa nanti dilihat di situ. bisa dilihat di situ. Bisa juga nanti kita apa teman bisa lihat sendiri ya. Kompas.co.id. Nah, terima kasih Mas Effendi ya sudah dibahas tadi. Jadi memang tadi Mas Effendi lebih ngebahas tentang ngelihat data dari Kompas ya karena kan Kompas termasuk platform market intelligence atau market insight. Dia ngumpulin semua data dari Shopee dibuat jadi satu laporan yang bisa digunakan oleh para pelaku UKM. Nah, sekarang next nih kita mau ke Mbak Mika. Halo Mbak Mika. Halo Mbak Mika. Oke, Halo. ya. Halo ya. Mbak Mika tadi kan Mas Emi ini udah jelasin ya dari data dari Kompas nih gimana cara analisanya. Nah, sekarang mungkin Mbak Mika nih sebagai pelaku ya di Shopee, kira-kira kalau pas lagi pakai platform Shopee-nya gimana cara analisa peluang pasarnya gitu. Silakan Mbak Mika diceritakan. Oke. Sorry. Iya, tadi mau bumper dulu ya. Iya, maafkan. Oke, nggak apa-apa. Em,
Oke. Baik, terima kasih Mas Banu. Tadi aku sambil dengerin juga Mas Effendi. Senang banget pada saat penamaan. Salah satunya adalah yang kita lakukan juga pada saat melakukan penamaan produk itu juga jadi sesuatu hal yang penting ketika menggunakan keyword-keyword yang dicari kayak gitu. Oke. Sekilas ini saya Meka dari dalam Indonesia. Terus sebenarnya produk-produk kita tuh kayak gini. Dia langsung muter-muter. Ya, sebenarnya produk-produk kita kayak gini, satuan tadinya tuh. Jadi kalau biasanya kita jual tuh per satu-satu gitu. Per satu-satu ini ternyata itu ada challenge juga di dunia peronlinean. Nah, sebentar sambil berputar-putar. Nah, ini adalah produk-produk yang kita jual. Jadi kecil-kecil semua barangnya. Kecil-kecil banget. Tapi sebenarnya sebelum saya masuk ke Shopee, saya pengen sharing yang ini dulu. Ini adalah kondisi kita sebelum COVID sama setelah COVID. Teman-teman bisa lihat karena ini yang kita share adalah angka persentasenya. Tahun 2019 sama tahun 2020 itu berbeda sekali. Kalau prosentasenya di gerai itu kita sama, kurang lebihnya hampir sama. Meskipun secara rupiahnya yang berbeda, tapi kalau secara prosentasenya kecenderungannya berarti di gerai kita tidak terlalu signifikan naik turun banget gitu, enggak. Tetapi angkanya rupiahnya turun sekali. Tapi terus begitu dilihat dari online, yang tadinya sebelum COVID itu kita cuma 4,5%, tiba-tiba setelah di pandemi itu jadi naik 28%. Yang offline turun separohnya lebih kayak gitu, turun separohnya. Terus yang custom kita juga turun. Resellernya naik karena orang-orang jadi jualannya pakai online juga. Exponya naik, tapi ada exponya sekarang mulai expo virtual kayak gitu. Nah, terus ekspornya nggak ada. Tapi terus dilihat lagi kalau di data yang di bawah lagi adalah di tahun 2021 online itu semakin tinggi. Mantap tuh ya. Offline semakin turun lagi, custom turun lagi kayak gitu. Terus reseller turun lagi, tapi online itu memang yang mendominasi kayak gitu. Nah, ini kondisinya. Itu sebenarnya salah satu adaptasi yang kita lakukan yang tadinya kita belum serius di dunia online, terus akhirnya begitu COVID nih kayaknya kita mesti serius nih. Selain kita punya marketplace, kita sebenarnya juga punya e-commerce sendiri, website, terus ada di JMB, setiap brand punya, kalau ini website-nya adalah website company profile untuk si produknya, produk profile gitu, bahkan bukan company profile, tapi produk profile. Terus e-commerce kita itu jadi journey experience-nya itu mungkin tidak semudah ketika orang-orang membeli di marketplace dengan berbagai macam program yang bisa diambil benefitnya di marketplace. Nah, kita join di marketplace juga nggak cuma di satu marketplace, tapi ada di Tokopedia, ada di Blibli, ada di Lazada gitu. Memang hampir semua marketplace kita punya, tetapi tetap kembali kepada konsumennya, dia sukanya di mana. Yang terbesar transaksinya tetap masih di Tokopedia sama di Shopee, meskipun transaksi di Blibli juga ada, Lazada juga pernah ada, kayak gitu. Nah, tapi availability-nya kita di marketplace, hampir semua marketplace ada, karena sebenarnya semua konsumen-konsumen memang punya preferensi marketplace yang dia sukai sendiri-sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak kita kerja sama-sama toko offline aja, we are available in everywhere kayak gitu, supaya mereka pilih sendiri deh sukanya di mana kayak gitu, mendekati konsumen dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Karena tim yang tadinya offline semuanya jadi berpindah ke tim online kayak gitu. Ini marketplace kita yang ada di Shopee. Nah, kalau di Shopee ini sebenarnya kita bergabungnya itu baru tahun 2019 bulan Agustus. Padahal Coklat Dalam dibangunnya tuh tahun 2013. Jadi kita serius untuk join di marketplace belum lama sebenarnya. Benar-benar sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi itu pun belum serius. Tapi begitu pandemi, we are so serious on this, karena ini satu-satunya channel untuk kita penjualan. Di penjualan offline yang sangat turun. Jadi mulai bulan April tahun 2020 kita proceed tuh yang namanya official store. Kita benar-benar kejar supaya bisa menjadi official store, sehingga kita setelah kita official store di bulan April kira-kira tahun 2020, di bulan Juli
kita sudah masuk international platform yang untuk Shopee internasional, sehingga coklat dalam sudah tidak lagi hanya available di ID gitu, di shopee.co.id, tapi sudah available di shopee.sg Singapura dengan ini linknya dalam Singapura, terus ada di dalam Malaysia, terus ada di dalam Filipina kayak gitu. Mbak Mika, Nah ini ini ada yang ngomong ini, wah agak dipelanin Mbak Mika, kita santai aja. Mbak Dina ini, kenapa? kata Mbak Dina dipelanin dikit ininya ngomongnya. Oh, ngomongnya Iya, dipelanin dikit. Ya. iya, iya. Baik. Kita santai aja Mbak Mika. Nah, Nah, aku Dina ngomongnya soalnya, emang gitu, Mbak Dina soalnya ngeles ini banget pokoknya. nih, pengen interest banget sama coklat dalam nih Mbak Dina nih. Baik, Mbak. Oh nih, duh maafkan kalau saya ngomongnya kecepatan, suka ngomongnya emang sekarang dari begitu. Nah, jadi kita benar-benar mencoba memproses coklat dalam itu jadi official store. Nah, official store ini keuntungannya adalah memang secara peraturan di Shopee, kalau mau misalnya di official store itu harus punya legalitasnya harus lengkap karena mereka akan meminta legalitas. Jadi kalau misalnya kalau kayak kita makanan gini ya nggak hilang kan. Aman, Mbak, aman. Aman Mbak, masih Oh, ada kok. aman. Aman. Langsung gitu aku merasa kayak kehilangan. Terus jadi pas di official store itu mereka minta legalitasnya kayak misalnya izin edar makanannya diminta, halalnya diminta, bahkan yang paling penting adalah buat teman-teman saya sharing hak kekayaan intelektual brand yang sudah terdaftar di HKI itu juga diminta kayak gitu. Itu juga digunakan sama mereka buat salah satu justifikasi bahwa kita yang mempunyai produk ini kayak gitu. Jadi semuanya diminta, informasinya, semua legalitasnya diminta sampai kita akhirnya bisa menjadi official store. Begitu official store, kita ditawarin untuk masuk international platformnya. Jadi international platform syarat-syaratnya adalah memang menjadi official store dulu. Official store berarti harus punya semua legalitasnya dulu. Nah, terus kita jadi available di Shopee Singapura, Shopee Malaysia, dan Shopee Filipina. Terus ini gambaran yang pernah kita ambil datanya dari Shopee. Jadi Shopee itu konsumennya di tahun 2020 grafiknya demikian nih di tahun 2020. Naik turun kayak gini. Ini tahun 2020 tuh kita bilang ini sebagai tahun riset kita tahun pertama kita ada di dunia Shopee secara serius. Terus kita baru belajar penjualannya masih ya angkanya segitu-segitu, kita belum tahu caranya main di Shopee itu kayak gimana deh kayak gitu. Tapi selama 1 tahun kami mencoba berkenalan sama konsumen-konsumen coklat yang ada di Shopee itu seperti apa. Ketemulah rata pembelian itu di angka 77.000, mereka tuh punya psikologis price gitu ya. Kalau produk-produk kita harganya 15 ribuan, terus kita jadi tahu, terus orang-orang yang ngelihat terus ngeklik ngelihat produknya tuh ternyata 35%. Dari 35% ini yang beli ada 2,58% dan rata-rata repeat ordernya ada di 5%. Dengan angka rata-rata yang dibeli itu 77.000. Nah, kita melihat dari penjualan di tahun 2021 terus mulai mengalami peningkatan, tapi kami juga memperhatikan bahwa momentum itu menjadi penting sekali di Shopee, harus seperti apa dan bagaimana. Ini adalah bagaimana di balik layar kita juga mencoba menjaga performanya supaya chattingan itu dibalas satu persatu, padahal chattingannya suka nggak penting sungguh suka nggak penting. Ini ada yang ini Gitu ya. ya. Lucu Hari nih. kasih sayang, tapi aku lupa nggak ada yang sayang sama aku. Aduh, Sungguh itu galau dia. nggak beli beneran. Konsumen ini konsumen ini tuh nggak beli. Tapi ya tetap aja kayak gitu. Misalnya ini sudah nanya produk, terus kita bilang silahkan kak, nggak jadi kak, percuma aku perjuangin. Kalau dia nggak suka gimana kak? Duh, jadi kayak curhat. Jadi kami juga mengalami satu masa di mana di bulan Februari yang Valentine semua pada penjualan coklat naik, terus pada mengirimkan. Tapi kita juga mengalami
challenge gitu ya. Karena yang chatting ini pengen diajakin untuk curhat. Karena chattingnya tuh nggak masuk akal jamnya. Jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, ya Allah, ini pada ngapain ya kayak gitu dini hari. Dan Terus masih chattingnya dibalas sama galau-galau. mereka tuh jam 1. Masih dibalas. Dibalas sama Aduh. anak-anak, dibalas gitu. Jadi kita ada yang pegang shop itu ada berapa, ada 2 gitu. Ada 2 yang pegang di handphone, termasuk saya sendiri sih pegang kayak gitu ya. Shopee yang official store ini kita pegang kayak gitu. Jadi begitu bunyi terus dibalas gitu. Ya benar gitu, pada bulan Februari 2021, bulan Februari tahun ini itu performa chatting kita sampai 94% kayak gitu. Demi menjaga performa chatting itu kayak gitu. Iya benar. Terus dibalas karena pada saat itu momentumnya memang lagi tinggi, penjualannya juga lagi tinggi, sehingga kecepatan membalas itu akan benar-benar menjadi sales beneran gitu. Jadi momentumnya pas gitu. Nah, tapi kita juga belajar. Kalau tadi Mas Effendi menceritakan juga merekomendasikan teman-teman bisa benar-benar memberikan nama seperti keyword tertentu. Ini juga menjadi salah satu tips and trick kita yang kita lakukan, benar-benar produknya diberi nama berdasarkan keyword yang dicari oleh si konsumen. Ini jadi penting. Jadi caranya mencari keyword adalah kita harus menggunakan bukan Shopee official kita harus menggunakan Shopee pribadi kita, atau kita menggunakan Tokopedia pribadi kita, terus kita pura-pura kayak cari produk, jadi kayak kita yang lagi nyari, kita harus memposisikan diri sebagai konsumen. Begitu kita ngetik, maka keyword itu akan keluar semuanya sebagai konsumen, kayak gitu. Nah itu yang benar-benar kita catat keyword mana yang paling tertinggi, yang memang sering dicari sama konsumen, sampai ke cara penulisan. Misalnya sebenarnya kalau kita nulis coklat, sukanya coklat pakai E. Tapi orang nyarinya nggak coklat, coklat aja gitu, nggak pakai E. Jadi itu pun yang harus kita adjust pada saat kita memberikan nama-nama. Terus riset pasar ini keyword, udah. Terus kita juga meriset pasar itu adalah produk apa sih yang sebenarnya disukain sama konsumen-konsumen kita. Karena setiap marketplace ternyata karakternya menjadi berbeda, kayak gitu. Kita sampai harus bikin hampers-hampers demikian, produk-produk yang lucu. Saya pikir tuh saya nggak suka boneka-boneka, tapi begitu jualan boneka, produknya juga laku juga, kayak gitu. Nah, ini juga sesuatu hal yang benar-benar kita adjust secara produk supaya masuk psikologis price di harga 77.000 itu tadi. Jadi kami benar-benar mempersiapkan satu produk yang itu sifatnya hampers, bisa diberikan ditambah dengan layanan personal. Layanan personalnya adalah memberikan free kartu ucapan di setiap hampers-hampers yang mau dikirimkan dari kita. Nah, ini juga banyak dramanya di balik layar itu. Karena setiap orang itu punya punya kata-kata sendiri yang sudah disusun, sehingga kita nggak boleh salah masukin pada saat kalau lagi load-nya lagi besar. Ini yang benar-benar terjadi. Ada tips yang lain nih, kalau di Shopee adalah di Shopee itu sama di Blibli namanya bisa diganti-ganti nama produknya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi siapin hampers buat Lebaran, terus hampersnya hamper yang sama besok pada saat misalnya ada Natal mau disiapin buat Natal, diganti aja nama produknya bisa. Tapi kalau pas kita lagi di Tokopedia, kalau produknya sudah terjadi penjualan, maka namanya nggak bisa diganti. Jadi benar-benar teman-teman mesti wise sekali pada saat menuliskan nama sesuai sama keyword. Begitu terjadi penjualan, nggak bisa diganti nama kalau di Tokopedia. Nah ini yang terjadi di balik layar. Terus yang terakhir kita juga melakukan kolaborasi-kolaborasi. Karena kalau bikin produk baru terus nggak bakal bisa kayak gitu kita. Jadi kolaborasi, sehingga ada selalu produk-produk baru yang bisa kita siapkan, yang bisa kita berikan kepada si konsumen-konsumen ini. Jadi kita benar-benar melihat apa yang disukain sama konsumen, kita kolaborasiin, terus terjadi deh penjualan. Aku sharing yang langsung di Shopee-nya ya. Nah, ditunggu-tunggu nih Mbak Eka nih. Jadi kita lihat bersama gimana nih Shopee. Nah ini dia. Aku Lalu, yang langsung di Shopee-nya. Oke, tunggu dulu. Iya, ini dipindah dulu. Baik. Nah,
Ini Shopee Seller Center-nya itu semuanya tuh informasinya lengkap sekali. Bahkan ada fitur-fitur baru, chat broadcast, terus ini apalagi tadi tuh ada yang baru lagi gitu. Jadi banyak fitur-fitur baru kayak kesehatan toko. Ini adalah salah satu fitur-fitur baru, asisten chat ini new kayak gitu. Yang benar-benar fiturnya itu memang didedikasikan buat si seller ini jadi memudahkan. Oke, saya melihat dulu dari kesehatan toko. Yang membuat kita jadi performanya jadi bagus dan dipercaya sama konsumen karena kita tidak pernah melakukan penalti. Alhamdulillah, berharapnya kita tidak melakukan penalti. Penaltinya adalah untuk misalnya pesanan tidak terselesaikan, terlambat ngirim, jualan produk yang dilarang, dan lain-lainnya. Satu, kita lagi ada nyangkut produk bermasalah karena fotonya lagi belum sesuai sama Shopee kayak gitu, karena kita sudah masuk di Shopee Mall, jadi kadang-kadang terus ada alert kayak gitu. Nah, ini ada KPI-nya. Produk pre-order itu hanya boleh di bawah 20%. Jadi kita nggak bisa posting foto-foto atau produk-produk pre-order lebih dari 20%, karena itu akan terkena penalti di balik layar ini. Jadi kita cuman benar-benar produk pre-order tuh kami hitung beneran supaya kita tidak terkena penalti. Terus tingkat pesanan tidak terselesaikan, itu ada targetnya di bawah 10%. Terus tingkat pesanan, keterlambatan pengiriman pesanan juga ada targetnya di bawah 10%. Alhamdulillah nih. Masa pengemasan harus di bawah 2 hari, di dalam 0,97 hari. Gitu. Jadi persentase chat itu harus di atas 70%. Ini targetnya dari pihak Shopee-nya sendiri untuk dinyatakan bahwa performa tokonya adalah toko yang baik. Kayak gitu. Waktu chatting dibalas harus kurang dari 1 hari, dan keseluruhan penilaian harus di atas 4,5 kalau mau dinyatakan satu tokonya itu dinyatakan sehat, kita di performa 4,94. Jadi kayak punya IPK gitu ya Mas Banu ya. Iya. Kayak punya IPK. Ini emang harus dipantau banget ya, karena juga dia berpengaruh Harus ya dipantau sama banget. apa pengaruh apa namanya? Karena juga bisa lihat ya konsumen ya, Mbak Mika ya, Iya, betul. kesehatan ini ya. Jadi Angka harus. ini akan keluar. Nah, ini kalau saya pindah ke tokonya dalam, ini di Shopee Mall, begitu saya ini moga-moga internet saya jalan dengan baik. Udah nge-lag ya. Iya nih. Nah, ini yang di dalam Singapura, jadi akan keluar di sini. Produknya ada 78, yang dalam Singapura masih di followernya masih 1, ratingnya 5 dari 6 yang melakukan rating, kayak gitu. Chat performance-nya kami masih di 57 gitu. Nah, yang ini masih kadang-kadang kita suka miss banget yang ada di platform internasionalnya. Kayak tadi Terus ini dibela-belain Mbak Mika ya, jam 1 pagi kita bales ya. dibela-belain banget kayak gitu. Ini yang versi Malaysia, ratingnya masih 1 karena yang beli 1 atau berapa ya kemarin itu kita sempat berapa gitu. Terus sama persis. Tapi prinsipnya sebenarnya kita hanya upload yang di Shopee Indonesia, maka secara sistem Shopee internasional ini akan otomatis mentranslatekan sendiri kayak Oh gitu. mantap ya, berarti Bahasa hebat ya. Indonesia. Nggak perlu repot-repot lagi ya bikin ini lagi Kita ya. nggak perlu repot-repot. Tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga si sistem itu akan Translate. mentranslatekan langsung. Ya. Dan harganya juga sudah ditranslate langsung sama pihak sistem sehingga kita nggak perlu pusing-pusing untuk mengkonvert harganya. Sudah langsung RM kayak gitu. Yang ini juga udah langsung peso gitu kan. Udah harganya sudah langsung tertranslate di Shopee Filipina. Jadi sama persis tampilannya. Pengiriman juga dibantu sama Shopee untuk ekspor gitu keluar. Betul, betul. Jadi kita hanya tinggal kirim ke international Shopee yang ada di Jakarta, kantor international Shopee Jakarta yang akan mengurus untuk pengiriman ke negara-negara tersebut sampai ke konsumen langsung. Menarik ya. Gitu. Bantu Nah, banget. ini akan kelihatan juga di sini. Kalau tadi saya ngeliatin dari yang dibuka sama Mas Effendi tadi kan frozen food gitu ya. Yang ikut udah banyak banget, yang nilai udah banyak banget kayak gitu. Di performanya tuh keren banget kayak gitu.
Terus ini sebenarnya performa yang dijaga banget sama teman-teman karena ini konsumen bisa melihat semuanya. Jumlah produk, pengikutnya berapa, nilainya ini berapa, dan tadi kan disimpulkan bahwa diskusi bahwa penilaian ini adalah bukan berdasarkan kualitas produk, tapi berdasarkan servis yang diberikan sama pengiriman. Ya, saya juga sepakat sih Mas kayak gitu. Banyak konsumen itu memang melakukan testimonial berdasarkan itu, kecepatan pengiriman, packing yang baik, produk yang dikirim sesuai, terus misalnya kayak tulisan yang sesuai juga sama yang di request kayak gitu dan segala macam. Nah, ini adalah produk-produk yang selalu kita lakukan. Di sini ini adalah namanya flash sale toko atau diskon toko. Maka Shopee itu gini, kamu akan dapat jatah flash sale, jika kamu sudah bikin flash sale tokomu sendiri dulu. Nah, flash sale toko berarti kamu mesti bikin program-program promosi atau program diskon untuk tokomu sendiri. Ini adalah, jadi setiap waktu kita selalu punya program diskon di toko kita, dan kita selalu memasukkan salah satu produk untuk menjadi program yang kita masukin ke flash sale. Kalau kita sudah bikin toko flash sale di toko kita sendiri, maka kita akan dapat jatah flash sale yang bersama-sama Shopee keseluruhan. Nah, itu yang secara organik gitu. Karena yang di Shopee ini kita nggak pakai iklan sama sekali, semuanya mainannya organik. Ini yang selalu dilakukan. Akan selalu ada produk yang kita sale, produk-produk tertentu yang kita sale supaya kita selalu dapat jatah flash sale setiap bulan di Shopee-nya. Itu salah satu tips lagi. Jadi ini penawaran-penawarannya kita siapin. Kalau pas kita lagi bisa memberikan diskon lebih dari 25% itu yang akan kita flash sale-kan. Terus produk terlarisnya kita juga akan selalu melihat, kita akan selalu mengupdate apa sih produk terlaris, sampai di psikologis price-nya tuh yang mana sih produk terlaris. Berarti si konsumen ini senang sama kategori produk begitu, yang kita harus membuat lagi, kayak kita harus membuat inovasi-inovasi hampers yang kayaknya bisa disenengin sama kategori konsumen-konsumen kita yang ada di Shopee. Itu yang diulik terus sama teman-teman di marketing di dalam, supaya kita bisa memberikan produk dengan cara yang berbeda gitu. Kalau diperhatikan lagi Mas, ada proses yang berbeda juga. Kalau dulu kita fotonya pertama kali tuh benar-benar yang fotonya benar-benar background putih, nggak pakai apa-apa kayak gitu. Lama-lama kita sudah mulai memberikan informasi lebih di fotonya, ada 100% natural, ada logonya, nama produknya sudah kita masukin di foto. Karena apa? Kita sadar persis bahwa konsumen kita itu lebih senang melihat foto daripada membaca deskripsinya. Jadi mulailah produk-produk foto-fotonya kita rubah sesuai dengan supaya si konsumen itu bisa mendapatkan informasi lebih cepat pada saat membaca produknya. Nah, ini lagi ada program lagi, ada beberapa produk yang memang dapat program gratis ongkir ekstra kayak gitu. Jadi kita selalu bikin satu program-program kayak gitu. Masukin program. Nah, yang kayak gini, namanya pun ini sesuai kayak di searching, paket, parcel, gift wisuda, kado wisuda, hampers wisuda. Sampai namanya tuh banyak, karena setiap konsumen kita tuh nyarinya macam-macam. Kita berharapnya dengan nama yang kita sangkutin, disangkutin sesuai dengan keyword yang dibutuhkan ini, itu kalau ada yang nyarinya parcel tetap akan kesangkut, nyarinya paket kesangkut, nyarinya gift, nyarinya kado, nyarinya hampers kesangkut semuanya. Kayak gitu. Padahal sebenarnya mungkin secara produk sama. Kadang-kadang secara produk sama, tapi secara naming kita berbeda, terus ada beda sedikit gitu. Secara produk ditambahin ada apa bedanya sedikit gitu. Ditambahin lagi semua free kartu ucapan, itu akan ternyata menjadi personal touch. Tapi hati-hati ya, free kartu ucapan itu kalau nggak detail banget, itu memang akan ada terjadi miss gitu. Nah, kayak ini contohnya waktu ini adalah produk yang kita siapin pada saat Lebaran, bahkan isinya produk sudah kita masukin ke dalam fotonya, supaya memberikan informasi ke konsumen ini juga jauh lebih cepat kayak gitu. Parcel Lebaran kayak gitu. Jadi dari fotonya aja sudah semuanya sudah kelihatan. Ini ternyata membuat si konsumen menjadi jauh lebih cepat untuk membuat keputusan membeli. Ketika melihat
produknya menjadi lihat gambar produknya itu menarik dan sudah lengkap, nggak perlu baca deskripsi. Begitu. Nah, apalagi ya? Mbak Mika ini waktu itu sebenarnya udah habis ya. Tapi Yes, saya mau oke. nanya, kalau tadi kan soalnya kita lagi ngomongin masalah ini analisa peluang pasar. Kalau Mbak Mika ngelihat tadi kan sempat dibahas ya kalau Mas Effendi ngelihat pesaing. Nah ini Mbak Mika gimana biasanya kalau ngelihat pesaing? Kalau di Shopee itu nggak ada ini ya, nggak ada platform market insight-nya ya? Ada nggak sih? Saya juga soalnya nggak main Shopee. Ada di market insight-nya nih. Oh Ini, iya oke. jadi ada yang kayak gini. Tapi Terus pesaing berarti nggak ini ya? enggak. Kalau pesaing enggak, benar-benar kita hanya melihat performa kita. Kita benar-benar bisa melihat tingkat konversi sama performa kita. Pesaingnya saya masih tetap pakai Kompas. Kemarin saya pakai Kompas, terus kita kepoin dari semua pesaing kita. Wah, ini ya. Ini memang Kompas bisa Ambil ngasih datanya dari data Kompas. tentang Betul. pesaing ya berarti ya. Yes. Jadi market size-nya, kan market size-nya tuh semuanya kan ada di Kompas ya. Begitu pertama kali kita ikutan saya pertama kali ikutan yang Kompas pertama kali kemarin kayak gitu, terus habis itu kan ada penjualan data dengan terserah kamu mau bayar berapa gitu, saya langsung ngambil datanya coklat, terus datanya coklat kita tahu jadi market share-nya gede banget, terus kita cuman berapa persen dari market share, terus kita lihat setiap detail setiap toko-tokonya dia jualan apa, apakah kita punya produknya atau enggak, dan kita bisa serve dengan produk yang paling banyak dibeli apa enggak. Nah itu sih sebenarnya yang terus kita cari, terus kita jadi menggali lagi. Persis sama seperti kalau misalnya kita mau bikin hampers parcel, itu kita juga pasti akan ngeliatin, ngepoin sekian banyak toko coklat-coklat yang tidak hanya di Shopee aja, di marketplace yang lain juga kita liatin mana produk yang paling laku dari si competitors dan apa yang bisa kita lakukan dengan produk kita gitu. Oke. Terima kasih Mbak Meka ya atas sharing-sharingnya. Jadi Sami, terima kalau saya kasih. lihat tadi tuh banyak banget kita bisa belajar ya. Intinya tadi dari apa namanya Mbak Meka udah bilang ada terbukti ya bahwa sekarang di masa new normal ini ya ketika pandemi COVID semua orang tuh pada beralih ke online ya. Kita lihat jadi sekarang 60% Mbak Meka penjualan dari online ya. Tadinya Ya, cuma berapa? Tadi cuma 20% tadinya ya dari digital. tadinya kalau sebelum pandemi malah cuma 5%. Oh 5% malah. Wah. Jadi maka teman-teman nih kalau sekarang di masa new normal ini benar-benar masih tutup mata ya dengan platform digital, platform e-commerce itu berarti ya kalian akan kalah lah gitu ke depannya. Terus juga tadi kita bisa lihat juga ya kita harus selalu ini ya, selalu kalau e-commerce itu harus benar-benar jaga banget nih kinerja kita. Jadi dari chatnya, dari pengirimannya ya. Mau nggak mau kita harus kerja keras sampai tadi kan cuma dalam tuh jam 1 pagi masih jawabin chatnya ya untuk bisa jaga kinerjanya juga kita harus bermain lah, maksudnya kita harus selalu bermain atau testing dengan judul produk ya, lagi-lagi sama dengan Mas Afri tadi. Bahkan kita juga harus mencoba sebagai shopper gitu, sebagai pembeli. Ya, Kira-kira apa sih yang betul. dicari sama orang-orang gitu. Jadi kita bisa tahu. Bahkan kita kalau Shopee itu ada maksimalnya nggak sih judulnya? Produknya ada juga kan ya? Mereka Jumlahnya huruf kayak jumlah gitu ya. karakter produknya ada kan ya? Jadi memang itu suatu teknik ya seni kita gimana caranya kita bisa apa bikin judul produk yang cukup banyak tapi juga jangan terlalu panjang karena nggak bisa karena ada juga limitnya gitu. Tapi juga kita harus Eh, pakai teknik tadi kan coklat ada coklat ada coklat ada coklat gitu ya. Jadi itu juga harus mungkin pakai apa garis miring atau apa jadi cokelat garis miring coklat gitu ya Mbak Mega. Jadi biar ya, bisa ditemuin lah oleh para pembeli. Nah, oke teman-teman semua, sekarang karena udah 20.15 kita masuk ke Q&A ya. Jadi teman-teman bisa bertanya ya di chat box, tapi di bagian Q&A ya, jangan di chat gitu. Jadi biar kita bisa lihat pertanyaannya. Terus juga saya mau ingetin lagi nih, teman-teman untuk isi apa namanya absen ya, absen kehadiran itu ada di chat linknya bisa dilihat tadi mungkin bisa di ini ya mungkin dari tim panitia bisa coba di-share lagi absen apa link form absensi acara ya jadi diisi siapa tahu nanti akan diberikan informasi ya kalau mungkin nanti Kompas juga bisa kasih ya report gratis lagi gitu
Jadi jangan lupa untuk diisi form absensinya. Nah, kita coba sekarang jawab ini ya masing-masing pertanyaan. Udah lumayan banyak. Tapi nah tadi sebenarnya juga ada 4 orang yang belum dijawab nih, Mas Effendi. Gimana sih cara dapetin report Kompasnya? Itu tadi kan sempat videonya sempat terputus ya. Mungkin dari Mas Effendi atau tim Kompas bisa setel lagi videonya. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Gimana sih cara dapat report Kompas? Ya silakan. Kamu sudah coba berbagai cara untuk meningkatkan penjualan, tapi hasilnya sama aja. Udah lakukan riset, tapi makan waktu lama. Kini, Kompas Quick Report hadir untuk membantu bisnismu jadi yang terdepan dengan data yang akurat, cepat, dan terjangkau. Caranya gampang banget. Kamu bisa scan barcode berikut atau kunjungi link yang tertera. Setelah kamu masuk ke laman Kompas Quick Report, kamu bisa pilih kategori data yang kamu inginkan. Lalu, pilih jenis produk dan klik tombol berikutnya. Periksa kembali list pesananmu dan klik pesan. Lalu, isi data diri kamu dengan lengkap. Setelah itu, kamu bisa lanjut ke pembayaran. Kamu bisa pilih jenis pembayaran yang kamu inginkan. Dan jika pembayaranmu sudah berhasil, kamu bisa cek emailmu dan selamat! Kamu sudah mendapatkan Kompas Quick Report. Dengan Kompas Quick Report, kamu bisa mendapatkan data lebih akurat karena data diambil langsung dari situs e-commerce, bukan survei. Cepat, karena data diambil secara otomatis, tidak manual. Lebih terjangkau, karena datanya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Gunakan Kompas Quick Report untuk atur strategi bisnismu sekarang. Oke, jadi itu ya teman-teman bisa cek karena tadi kita bisa lihat ya bahwa kalau di Shopee itu belum ada tools untuk kita bisa tahu nih berapa sih market size kita, terus juga data pesaing kita siapa aja di Shopee. Jadi bisa dibantu dengan Kompas tersebut ya. Nah sekarang kita coba jawab. Ini ada ini ya udah mulai ada beberapa yang nanya. Kita mulai dari Mbak Rohmi Handayani ya dari Cilacap nih bertanya. Apakah pihak Shopee selalu bekerja sama dengan produk dan brand yang bagus dan tentunya juga terkenal? Apakah semua kalangan bisa bekerja sama dengan pihak Shopee namun tidak punya banyak produk untuk dipromosikan? Ini maksudnya bekerja sama dalam hal apa ya Mbak Romi? Mungkin bisa bisa coba kita feel free ya kalau mau bertanya langsung lewat mikrofon. Mbak Romi mungkin bisa mau bertanya langsung. Halo Mbak Romi, Mbak Romi mungkin lagi ini ya bisa. Tapi mungkin bisa dijawab nih, mungkin dari Mbak Mika atau Mas Effendi, silakan. Jadi dia tanya, ini bekerja sama gitu, mungkin bekerja sama dalam flash sale ya atau promo-promo. Ini saya juga masih belum jelas nih. Mungkin Mbak Mika sebagai pelaku ada ini nangkep apa yang ditanyakan? Tergantung produknya kayaknya tapi Shopee emang open untuk bekerja sama semua banyak produk ya. Kecuali itu tadi kalau misalnya mau jadi official store maka mereka akan memastikan teman-teman yang distributornya resmi atau yang memproduksi sendiri. Kalau enggak kayak misalnya memang toko resmi untuk kayak toko resmi yang memang menjual produk-produk kayak memang punya brand untuk toko, kayak ada beberapa toko yang menjadi official store itu memang karena secara perusahaan memang dia bergerak untuk menjual berbagai macam produknya UMKM, itu juga bisa jadi official store kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak hampir semuanya bisa bekerja sama Shopee ya. Ya tadi asalkan itu ya Mbak Mika punya legalitas dan kalau nggak salah juga Shopee kalau mau jadi Shopee official store atau Shopee Mall tuh harus ada di mana di App Store ya atau ada berita-berita gitu kan kalau nggak salah Oh ya. iya benar sorry. Iya Iya. ada tambahan bahwa kalau mau jadi di Shopee Mall itu teman-teman pernah dibahas di beberapa artikel
Dan salah satunya harus artikel nasional, 2 atau minimal 2 artikel nasional yang pernah membahas produknya teman-teman. Itu juga kayaknya kemarin sempat kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah produk-produknya sudah ada di toko-toko offline yang dianggap jadi Shopee punya list sendiri kayak gitu. Punya list sendiri bahwa produkmu harus punya ada di sini, di sini, di sini sebelum kamu masuk Shopee Mall. Sebelum Shopee Mall ya. Jadi itu ya Mbak Rohmi ya. Memang kalau setahu saya memang untuk persyaratan jadi Shopee Official Store itu lebih susah daripada Tokopedia ya, karena dia harus masuk Web Store. Tadi juga diliput ya oleh media yang nasional. Ternyata jadi mungkin harus naikin dulu eksistensi sebelum bisa jadi Official Store. Jadi, tapi siapa aja bisa gitu, yang penting punya legalitas ya, badan usaha, terus sertifikat merek ya, dan juga tadi persyaratannya yang lainnya. Tapi intinya semua terbuka. Jadi dia nggak cuma sama brand-brand yang besar aja gitu, karena contohnya kan coklat dalam ya, meskipun UKM dia bisa untuk jadi Shopee Mall. Oke, next ya, kita ini juga di Mbak Dewi Mesari, oke saya kenal nih. Ini jadi bertanya, supaya bisa dapat kinerja balas cepat, bukannya bisa pakai fitur balas otomatis ya? Soalnya saya pernah dapat balasan otomatis. Dan ada toko-toko yang mau balas chatnya. Ya. Aku langsung jawab Mbak Dewi. Sayangnya Mbak Dewi, kita juga udah pakai itu chatbotnya. Jadi balasan cepat kita pakai, tapi balasan cepat tidak dimasukkan ke performa chatting sama sistemnya Shopee. Gitu. Gak kecatet ya. Jadi kita nangis banget gitu. Kita nangis banget. Jadi kita udah semuanya dibikin sistem semuanya kebalas langsung kayak gitu supaya kita nggak nurunin performa. Ternyata enggak ngaruh. Ngaruhnya adalah ketika kita membalas beneran, bukan chatbotnya yang jalan. Jadi meskipun ya, chatbot itu nggak dihitung ya, meskipun cepat balas. Nggak dihitung performa. Jadi, iya. Tetap harus standby tadi jam 1 pagi ya, standby kalau bisa. Ya, tapi ada batasannya ya, targetnya kan 1 hari ya tadi ya Mbak Mika ya. Jangan sampai lebih dari 1 hari. Targetnya kurang dari 1 hari dan performanya 70%. 70% itu berarti maksudnya ternyata semua chat yang masuk itu memang harus dibalas kayak gitu. Ya kadang-kadang chat kan tadi itu nggak penting. Nggak penting ya. Itu nggak penting tapi tetap harus dibalas demi kinerja. Harus dibalas. Oke, ini ada juga yang bertanya, ini nggak ada namanya nih ya. Ini juga lagi-lagi ke Mbak Mika ya. Apa strategi yang paling efektif dilakukan agar konsumen mengunjungi tokonya di Shopee? Kebanyakan UMKM udah buat toko tapi nggak ada yang beli. Nah, ini gimana Mbak Mika? Ngarahin tetepan, kita tetap promosi. Nggak bisa kalau kita nggak ngarahin. Contoh misalnya, kan kita juga sebenarnya platformnya pakai beberapa platform nih. Kita tetap pakai sosial media, Instagram, Facebook, kita pakai chat di WA Bisnis, kayak gitu. Jadi terus semua yang misalnya nge-chatting di DM Instagram, di WA Bisnis, kita arahin semuanya. Punya marketplace apa, kita ada di Shopee, kita ada di Tokopedia, silahkan di situ aja, nanti malah bisa mengambil benefit gratis ongkirnya, misalnya kayak gitu. Terus kita lagi punya program di sini, jadi memang kita mengarahkan semuanya untuk membeli, sehingga ketika pada si konsumen ini pada membeli di situ, terus mereka testimonial, ninggalin testimonialnya, mereka juga dapat benefit dari testimonialnya, kita tokonya juga naik performanya. Begitu naik performanya, itu dilihatnya juga lebih banyak ternyata. Nah, beda banget kok. Pokoknya setahun 2019 pas kita masih jadi Shopee biasa, kita belum masuk Shopee Mall, ternyata ada peningkatan signifikan kunjungan ke toko kita dibandingin sama yang pertama yang biasa kayak gitu. Karena mungkin ada trust levelnya yang juga naik juga kayak gitu. Itu juga. Jadi tahun 2020 kita benar-benar fokus untuk mengarahkan banyak konsumen yang tadinya membeli secara online-nya misalnya via WA lebih banyak, kita arahin semuanya untuk membeli ke marketplace supaya performa marketplace kita naik gitu. Oke, jadi memang harus kita arahkan juga ya. Jadi harus diarahkan ya. Kalau ada yang mau beli lewat WhatsApp, kalian belinya lewat Shopee aja deh gitu. Jadi biar bisa. Iya, kita arahin kayak gitu. Boleh loh lewat Shopee aja kayak gitu. Atau bahkan kayak gini kadang-kadang. Kalau misalnya gini, aku nggak bisa punya Shopee. Oh, bagaimana kalau kami yang membelikan lewat Shopee supaya bisa mendapatkan benefit ongkirnya menjadi lebih murah. Jadi kita ready gitu ya, dengan akun yang lain untuk membelikan si konsumen kita yang via WA itu di Shopee kayak gitu.
Oke, ya, jadi ini ya memang harus kita karena emang di e-commerce itu seperti rumah ya kalau kalau kita masih dikit ya belum terbangun ya akan susah tercarinya tapi kalau misalnya udah banyak itu yang beli ratingnya banyak review banyak makin gampang lah yang untuk belinya gitu kan. Ya, harus kita arahkan selalu. Mungkin kalau dari strategi analisa gimana Mas Effendi punya masukan buat ingetin lagi maksudnya Oke. Ya, menurutku sama sih. Kalau tadi kan dari Mbak Meka lebih ke gimana caranya kita menjaga performance toko ya. Jadi belief-nya itu semakin performanya bagus, itu tokonya akan semakin lebih sering keluar gitu. Nah, sebenarnya kalau istilahnya di dunia web itu kan yang paling terkenal kan Google ya. Google kan ada SEO, Search Engine Optimization gitu. Jadi gimana sih cara orang suatu website itu masuk ke top search. Jadi kalau misalnya kita nyari keyword tertentu, gimana caranya websitenya kita itu muncul di paling atas. Nah, setiap website itu dia punya setiap e-commerce lah, dia punya algoritma sendiri yang menentukan itu. Tapi sebenarnya algoritmanya itu berdasarkan ke salah satu algoritma yang menurut saya sederhana, simple sih. Artinya kita harus tahu keyword apa yang untuk nyari produk kita itu harus dapat duluan. Itu semakin sering itu muncul ya keywordnya, semakin sering muncul ya. ya. Terus biasanya semakin lama orang-orang itu e-commerce-nya itu biasanya dia nggak cuman nyarinya di title aja. Jadi emang utamanya di title, tapi dia akan lihat juga di deskripsi. Jadi istilahnya kalau di itu tuh keyword density lah. Keyword density kata-kata coklat, di atas ada kata coklat, di deskripsinya dikasih coklat juga gitu. Terus gambarnya bagus atau enggak itu semakin lama semakin berpengaruh. Intinya kita harus believe, kita harus percaya bahwa si marketplace itu tuh mengusahakan kita sebagai konsumen itu mencari dapatnya itu yang terbaik gitu. Nah, konsep itu yang harus dibawa ya. Terus kalau kan yang pertama kali harus dilihat adalah sebanyak apa produk kita itu dilihat. Kan pasti dari Mbak Mega juga pasti itu hal pertama kan seberapa visible sih kita ke klien itu seberapa visible. Itu dulu pertama sebelum lihat conversion rate segala macam ke belakang ya. Itu dilihat oh kita itu produk kita semuanya itu muncul ke user itu berapa kali sebenarnya. Gitu. Nah, habis kalau itunya udah terpenuhi, baru kita mikirin, oh kenapa orang masuk ke kita tapi nggak beli? Nah itu urusannya nanti lain. Jadi, tapi kalau kita mikirnya, oh supaya orang beli gimana ya gitu. Tapi ternyata visibility kita rendah ya sama aja, udah dibagusin Betul. itu ternyata visibility-nya duluan gitu. Jadi gitu. kita harus tahu ya permasalahannya apa ya. Jadi kan memang Ya. ada juga kan kalau nggak salah ini yang ngeklik dilihat berapa orang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dikit ya berarti mungkin kita harus perbaiki di judul ya, di Ya. foto. Karena kan orang habis nge-search dia juga lihat tuh scrolling-scrolling kan mana nih yang kira-kira meyakinkan. Kita juga harganya juga dilihat ya kalau lebih murah biasanya juga kalau sensitif dia langsung pilih yang lebih murah. Tapi kalau misalnya udah diklik dia nggak beli berarti masalahnya itu ada di ini ada di masalah ketika ini orang mungkin deskripsi produknya tidak meyakinkan ya. Jadi Itu mungkin satu sama mungkin chatting sih menurutku. Karena kalau aku sebagai konsumen ya mau beli biasanya kan ada mau beli barang A gitu ya. Aku coba lihat 3 toko, nanya ke 3 toko gitu. Kalau yang satu itu responnya cepat, biasanya engage duluan sehingga yang duanya akhirnya kita nggak udah orang Indonesia lah kadang-kadang nggak enakan. Aku udah ngobrol sama dia panjang lebar akhirnya nggak beli. oh iya Salah iya satu benar-benar ya. Bisa jadi gitu ya. Betul, betul. Jadi Betul, harus betul itu juga berpengaruh. nah, Mika mungkin Jadi mau kita tadi juga jelasin ya ini. ini. Ini juga kelihatan dari sini produk kita jadi tahun 2021 ini dilihat 47 ribuan kayak gitu, total pengunjungnya sekian, pengunjung barunya sekian kayak gitu, dan ini dilihat semuanya nontonnya lebih besar di aplikasi dibandingin menggunakan situs Shopee langsung. Jadi memang semuanya memang handphone. Nah,
sebenarnya banyak banget fitur-fiturnya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, yang belum kita manfaatin itu masih banyak ya yang belum kita manfaatin. Sorry, yang belum kita manfaatin tuh masih sebentar. Banyak banget yang belum kita manfaatin. Jadi yang mau kita manfaatin itu salah satunya adalah voucher. Jadi voucher, kalau dulu tuh ini program baru yang mau kita bikin. Jadi di shop itu ada voucher. Nah, kalau dulu misalnya kita ada sesi kayak gini, kayak gitu, atau misalnya kita diminta untuk sponsorin satu acara gitu, kita langsung kasih produknya sebagai sampel produknya. Tapi kalau sekarang kita lagi alihin, kalau ada acara-acara kita lagi nggak mau kasih coklat lagi langsung, tapi kita mau kasihnya voucher Shopee. Kamu boleh pakai voucher kita, ambil coklat terserah kamu, sehingga dia jadi punya experience untuk melihat produk-produk yang lain, kayak gitu. Itu yang lagi kita mau kita cobain. Nah, aku tadi mau cerita salah satu kelebihannya menjadi official store itu adalah memang terus kita jadi punya akun eksekutif gitu ya, punya AE yang menangani kita. Jadi kalau misalnya secara Shopee, secara perusahaan si Shopee sendiri lagi punya program untuk mendukung UMKM misalnya, waktu itu kita pernah kayak disupport, kamu saya kasih banner ya buat promo produkmu. Jadi kita malah dapat banner yang lumayan besar sehingga itu bisa mengarahkan si konsumen-konsumen untuk bisa melihat produk kita. Yang baru kemarin kita jadi masuk ke program Rp1.000. Produk kita harganya 9.900, masuk program Rp1.000, ternyata yang 8.900 itu yang disupport sama Shopee, yang dibayarin sama pihak Shopee. Terus kita nanya, gimana sih sebenarnya gitu? Itu benar-benar kayak kita jadi rekomendasi, karena kita itu juga akan dilihat dari performa toko kita seperti apa. Nah, mereka rekomendasi karena mereka lagi punya program untuk mendukung bulan UMKM kayak gitu. Jadi ada sekian banyak UMKM yang dipilih untuk bisa disupport masuk ke program Rp1.000 ini gitu. Ini Mbak, ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Mbak Sastri Darsono ya. Jadi juga ini nih, udah gimana sih caranya bisa masuk tadi ya sponsor post atau tadi banner ya. Berarti harus jadi official store ya. Tapi ada nggak sih, mereka tahu nggak? Apakah bisa kalau jadi star seller lah? At least star seller itu bisa nggak dipromosin juga Aku oleh belum Shopee? tahu pasti. Aku belum tahu pastinya. Kayaknya mesti tanya dulu. Tapi seharusnya kalau star seller, terus aku nggak tahu karena terus kalau kita kan kayak punya orang Shopee yang menjadi handling klien kita, salah satu yang dihandle sama mereka, sehingga kita bisa komunikasi ada program promo apa yang bisa join dan collabs kayak gitu, kita nanya terus gitu supaya kita bisa masuk ke program promo yang mereka. Harusnya sih bisa dengan nanya ke timnya dulu gitu, harus menghubungi siapa kalau misalnya mau ikutan program-program yang kayak gitu. Cuman kita dapat offering program kayak gitu itu setelah kita aktif bikin program di toko kita sendiri dulu. Sebelum kita aktif di toko kita sendiri belum bikin program, itu offering itu nggak akan pernah datang kayak gitu. Termasuk si flash sale-nya toko itu juga, flash sale-nya Shopee juga nggak akan pernah datang kalau kita nggak bikin program di toko kita sendiri dengan flash sale toko kita sendiri. Jadi kita harus aktif dulu di tokonya gitu. Betul. Seingat saya sih ada ya star seller yang bisa masuk kayak program flash sale gitu ya. Tapi mungkin dia star seller yang udah penjualan sangat banyak. Tapi mungkin karena kayak jadi official store atau Shopee Mall itu kan dia dikit ya, sangat dikit sekali jumlahnya. Jadinya Shopee-nya bisa milihnya juga chance sangat tinggi untuk dipilih sebagai sponsor gitu, program-program flash sale atau banner kayak tadi gitu. Jadi harusnya bisa karena flash sale nggak harus official. Flash sale tuh star seller juga bisa flash sale. Tapi itu ya saya bilang kan kalau star seller kan jumlahnya sangat banyak ya, jadi dia harus pilihnya dari yang the best of the best gitu loh. Kalau official store kan atau Shopee Mall kan dia jumlahnya dikit ya, yang bisa lolos, jadinya chance lebih tinggi lah untuk dipilihnya. Itu Mbak Sasti Dasono ya untuk jawabannya. Terus kemudian ini juga ada pertanyaan dari ini ya Mbak Rika Darmawati, dia baru mulai 2 bulan Shopee ya, tadi udah dijawab ya. Kita harus terus strateginya dilihat ya, tadi kan Mbak Asif ini udah cerita harus mengamati dari pesaing-pesaing terbaik apa aja nih yang bisa kita contoh gitu ya. Terus juga nanti bisa dibahas juga tadi oleh Mbak Meka cara strategi kita untuk bisa nge-push ya. Yang penting banyakin dulu deh, banyakin penjual pembeli di toko kita, makin banyak rating makin bisa gampang. Karena waktunya sudah terbatas, mungkin terakhir ini juga ada yang nanya nih Mbak Mas Effendi, terakhir ini kok
apa dari Jus Amak ya, kok ini report Kompas nggak ada ya selain kuliner. Jadi kategorinya apa aja sih sebenarnya? Gimana Mas Wendy mau jawab? Oke. Nah, sebenarnya kalau secara umum kategori yang kita pegang itu ada makanan minuman, ada moms and baby, Hmm. lalu ada juga kesehatan. Di lingkup-lingkup itu, yang belum itu fashion kita belum ada, sama elektronik itu masih belum ada. Jadi masih Oke. di tiga utama tadi itu yang kita masih pegang. Itu. Menurut saya kalau ada yang ribet nanti biar dihubungi sama teman-teman Kompas, terutama yang biasa nangani teman-teman gitu, ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kalau saya sendiri juga takutnya salah ngarahin malah tersesat gitu. Jadi mungkin nanti dari teman-teman Kompas sendiri ya yang biasa hubungan dengan klien. Oke, terima kasih Mas Wendy. Jadi ini ya kebanyakan consumer goods ya bisa dilihat ya. Ya, Yang lainnya FMCG belum sebenarnya belum kita ya lebih tahu. FMCG maksudnya. Ya. Fast moving consumer goods. Oke ini terima apa teman-teman karena waktu sudah ini ya udah 20.38 jadi kita coba tutup mungkin dari Mas Effendi dan Mbak Mega silakan pesan-pesan terakhir nih sebelum kita tutup apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil. Silakan Mas Effendi duluan. Waduh, aku sebelum ngucapin kesan-kesan terakhir, aku malah terima kasih dulu ke Mbak Mega karena banyak ilmu yang aku dapat hari ini. Salah satu Baik. ilmunya ternyata jadi official store tuh susah ternyata. Dan kayaknya tadi perjuangannya cukup panjang untuk jadi official store. Tapi satu hal yang menurutku harus jadi pelajaran bareng-bareng adalah salah tadi pertanyaan tentang ya gimana sih biar bisa penjualan kita banyak. Nah, mungkin pertanyaannya saya agak sarkastiknya harus dibalik. Sebenarnya dari teman-teman yang jualan itu udah lihat datanya atau belum? Atau sekedar, wah ya udah saya taruh, terus nunggu aja, nunggu 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 di ada yang laku gitu kan ya. gitu, nunggu laku. Nah, apakah itu yang dilakukan atau emang ada lihat, wah kok harus dilihat istilahnya funnel ya? Oh, yang lihat aku berapa, yang akhirnya ngeklik berapa, yang akhirnya pembelian berapa. Nah, itu semua funnel-nya harus dilihat sehingga bisa tahu, oh ternyata kelemahanku itu di mana. Gimana aku menaikkan di tiap prosesnya itu aku naikin rate-nya berapa. Nah, itu menurutku tadi salah satu ilmu yang paling banyak diperoleh itu dari Mbak Mega itu di situ sih. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih Mas Effendi. Mbak Mega silakan Mbak Mega. Apa nih Semuanya ujangan udah terakhir nih? diborong sama Mas Effendi. Udah diborong. Apa ya? Sebenarnya kalau aku sih, saya harus jujur, kami melakukan ini semua juga karena kepepet. Karena kepepet ada kondisi yang membuat kita tidak bisa punya performa bagus lagi di penjualan secara offline. Maka ketika kita ada posisi terjepit yang harus belajar, kita benar-benar belajar dan mengulik kayak gitu. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang terus nyaman. Enggak, pertamanya juga nggak nyaman, nggak mudah kayak gitu. Cuman benar-benar kita komit mau belajar karena ini semua bisa membuat kita jadi bisa bertahan secara usaha. Jadi kayaknya itu aja sih. Semakin penasaran. Nah, begitu kita terjun melihat, saya sih pribadi semakin penasaran melihat angka-angkanya dan melihat performanya. Begitu melihat itu semuanya, kita jadi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, produk yang lebih baik, terus kita bisa meningkatkan penjualan dengan cara yang tepat ketika kita benar-benar melek data dari semua itu. Dan thank you banget buat Kompas. Sejak pertama kali saya kenal Kompas itu saya beli datanya, kita Wih, kepoin mantap, mantap. kompetitornya, kita kepoin di kompetitornya. Makasih banget gitu. Jadi kita tahu market size-nya berapa, kita tahu market share-nya berapa, yang membuat seluruh tim jadi bekerja melakukan riset untuk semua nama-nama toko-toko yang sehingga kita jadi belajar lagi. Oh ternyata toko A bagusnya di sini, toko B bagusnya di sini, toko C bagusnya di sini, kita belum punya di sini. Jadi kita bisa meningkatkan performa kita terus-menerus di online dan kita benar-benar jadi fokus untuk belajar untuk meningkatkan penjualan secara online ini. Jadi moga-moga teman-teman juga semangat untuk usahanya, fighting. Pasti bisa. Thank you Mbak Mega atas ujangannya. Thank Jadi you. kita semua sepakat ya, maksudnya jadi kata kunci ya sesuai juga sesuai dengan slogan kita nih, Pajak Pojok Pasar Online adalah melek data gitu ya. Jadi kita harus selalu melek, pertama tadi ya melek
dengan tren digital tadi Coklat Dalam udah bukti sendiri penjualan online ternyata 5% jadi 68% ya kalau nggak salah Mbak Meka ya. Jadi sangat pesat sekali di new normal ini kita harus benar-benar melek digital nih. Kita nggak bisa lagi ya udah kita nyaman jualan offline tapi padahal banyak yang UMKM yang turun penjualannya tapi mereka diam aja padahal di digital ya kita malah meraup keuntungan gitu karena semua orang pada beralih ke pasar online. Dan juga kita melek data dari tadi ya melek data pasar kita. Jadi kita misalnya jualan jangan sampai itu cuma kita ya udahlah kita nggak laku terus kita gimana ya kita harus cari cara nih kita lihat dari kompetitor ya tadi udah dibahas ATM amati tiru modifikasi kita pokoknya belajar bumbung karena di apa e-commerce itu semua kita biasa lihat ya strateginya terus produknya gimana harganya gimana ikutin aja karena itu pasti the best practice ya hal yang terbaik yang bisa dilakuin jadi jangan pernah malu untuk belajar dari kompetitor dan terakhir memang kita harus selalu mau untuk menganalisa ya tadi ya dan juga dibantu oleh Kompas sendiri di Shopee juga ada platformnya jadi kita sekarang tuh udah nggak ada kata lagi kita bisa analisa data gitu semuanya bisa analisa data. Lagi terima kasih semua untuk narasumber kita nih Mas Effendi dan juga Mbak Meka ya atas sharing-sharing knowledge-nya. Teman-teman semua juga terima kasih udah pada hadir di sini, udah mau belajar di sini bersama kita. Kita tunggu lagi ya, tunggu seri kita selanjutnya. Kemungkinan sih kita akan coba bahas ya teknik analisa di Tokopedia karena kan sekarang kita bahas Shopee, next kita bahas tentang Tokopedia karena nggak adil ya kalau kita nggak juga bahas tentang Tokopedia. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Banu Nali untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, semangat selalu. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Ya tuh Tokopedia beda lagi. Ya. Ditunggu ya semua ya. Beda algoritma banget. Oke, see you semua.